sebagai harta yang paling kuat untuk melindungi diri kita dari ketidakselamatan. Semoga Sang Tiratana selalu memberikan kekuatan, berkah, dan perlindungan kepada kita sekalian. Para upasaka-upasaka sekalian, hari ini sungguh bahagia Bante dapat hadir setelah cukup lama hanya janji melulu. Janji penuh harapan tapi tidak bisa dipenuhi oleh karena ada sesuatu undangan-undangan lain yang dirasakan dan sangat perlu untuk saya hadiri. Tapi kali ini saya dapat hadir. Biar sekalian bahwa pada zaman Sang Buddha masih hidup, bulan ini adalah tahun baru. Tahun baru itu bermacam-macam. Setiap suku, setiap bangsa punya hitungan masing-masing. Dan zaman Sang Buddha dulu, jadi setelah para biku selesainya menjalankan masa wasa, maka itulah tahun baru. Oleh karena itulah maka akhir masa wasa yaitu Pawarana dilakukan perayaan besar. Yaitu apa? Hari Raya Katina. Atau paling tidak Sanggadana di masa Katina. Dan saya pernah menyaksikan upacara Katina di Thailand. Ya, upacara besar pakai parade-parade, wanita-wanita dan pria menyanyi-nyanyi. Ya, untuk menyambut masa Katina, dan waktu itu adalah New Year. Setiap tahun baru orang selalu merayakan dengan penuh sukacita. Oleh karena apa? Harapannya baru. Yang lama ditinggalkan. Oleh karena itulah maka tahun baru itu dirayakan dengan sangat meriah. Tetapi namanya zaman itu selalu berganti. Ya, pada saat ini di negara-negara Buddhis merayakan tahun barunya bukan pada bulan November akhir, tetapi pada bulan April. Kalau zaman Sang Buddha, akhir masa hujan dirayakan. Nah, kemudian di negara-negara Buddhis, maka merayakannya itu pada waktu mau memasuki musim panas. Ya, namanya panas tuh. Bulannya, waktunya boleh panas, yang tidak boleh panas itu hatinya. Perasaannya jangan panas. Kalau panas hati, mulailah timbul malapetaka. Nah itu pada bulan April, tanggal 21, masuk di situ. Kalau Tionghoa merayakannya waktu masuk musim semi. Ya. Sinjun Kyonghi dulu namanya. Kyonghi, selamat masuk musim Jum. Kenapa? Udaranya enak, air es sudah mencair, dingin sudah melewat, kemudian pohon-pohon mulai bersemi, burung-burung mulai berkicau, bernyanyi-nyanyi, semua orang merasakan betapa bahagianya matahari sudah menyingsing. Karena itulah maka kehidupan kita itu harus selalu mencari matahari. Ya. Jangan cari air mata. Matahari itu penting sekali karena dialah yang memberikan apa kita? Energi. Kita itu sehat karena punya matahari. Tetapi kalau matahari sedang terbenam, nah kan dulu ada nyanyinya, matahari terbenam. Tidak usah sedih oleh karena bulan dan bintang sudah mulai menampakkan diri memberikan arah. Dalam keadaan gelap pun masih ada bulan dan bintang cemerlang. Nah kemarin juga begitu ya, sudah Capgo ya, hari Sabtu. Nah oleh karena itulah maka kita itu sebagai manusia hidup itu melihat perubahan-perubahan alam, perubahan nasib, perubahan rezeki kita harus disambut dengan rasa optimis. Jangan disambut dengan pesimis. Karena kalau bisa pesimis,
mulailah kita menjadi mukanya layu, ya, badannya loyo, kayak saya ya sudah mulai loyo gini ya, loyo, letoy, gampang capek, maka tidak ada semangat untuk hidup, otomatis rezekinya menjauh. Tetapi kalau kita melihat seperti matahari, gelap pun seperti bulan, waduh, ya, muka kita cerah, ceria, dan bergerak dengan sangat menyenangkan. Yang kedua, kemarin tanggal 16 November, sebenarnya itu adalah hari toleransi yang dirayakan atau dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hari toleransi dan hari keberagaman. Ditetapkan tahun 1985. Bahwa toleransi dan beragaman ini sesuatu yang penting untuk kalau mau kita hidup bahagia, ya harus toleransi, harus mengakui adanya keberagaman. Ini aja sudah kelihatan, yang sana beda dengan di sini. Bajunya beda, rambutnya beda, potongannya beda. Ya. Yang di sini pun wanita satu dengan lain, ya berbeda-beda juga. Berarti keberagaman ini adalah sesuatu yang pasti. Kalau di dalam agama Islam mengatakan sunatullah, kehendak alam, kehendak Tuhan. Bahwa keberagaman itu fakta dan ada. Yang beda-beda jangan disatukan, yang sudah satu jangan dibeda-bedakan. Kita lihat fakta apa adanya, seperti apa adanya. Itu ajaran Dharma itu. Kalau kita mengakui adanya keberagaman, bahwa tidak ada satu pohon yang mempunyai daun yang sama, tidak ada. Semuanya berbeda. Bahkan puting mata pun berbeda-beda. Nah, kalau Anda sekarang kan ke Singapura, tidak perlu lagi menunjukkan paspor, tidak usah lagi menunjukkan jari tangan, lihat bola matanya, udah kelihatan beda. Dan tidak bisa dicuri itu. Pinjam ya matamu ke sini ya, udah nggak bisa. Juga demikian dengan sidik jari ini, nggak ada yang sama. Sidik jari karena itulah dipakai sebagai alat untuk identifikasi. Jadi melihat fakta itulah, maka perbedaan-perbedaan itu, keberagaman ini harus dipelihara dengan baik, dijadikan aset kekayaan. Karena dengan perbedaan itulah muncullah keindahan, muncullah kekuatan. Yin dengan yang itu beda satu dengan lain, tapi kalau itu disatukan jadinya listrik. Jadilah power. Dengan listrik Anda bisa masak dan sebagainya. Begitu listriknya mati, semua pada bingung. Kalau di Amerika listrik mati di kota, timbul bukan positif, aduh senang lampunya mati, nggak sekolah gitu ya. Aduh lampunya mati, saya nggak kerja. Di sana begitu lampu mati, timbul kerusuhan, timbul perampokan, timbul penjarahan, toko-toko dipecah. Itu melihat adanya anicca, menimbulkan duka. Ini fakta di dalam Dharma ini. Anicca ada, dan kita seringkali tidak bisa mengendalikan anicca ini. Pergantian musim, pergantian waktu, kita tidak bisa mengendalikan. Yang ada adalah bagaimana kita mengendalikan dirinya sendiri. Ini adalah faktor keberagaman yang harus kita pelihara dan kita jadikan satu kekuatan. Makanya bineka, perbedaan-perbedaan itu hendaknya dijadikan pegangan, pengakuan untuk memperkaya lingkungan. Suami istri di rumah beda, macam-macam bedanya begitu. Timbul anak nomor 1 beda, anak nomor 2 beda juga, nomor 3 beda lagi. Itulah kenyataannya.
Dan seni untuk merangkai perbedaan itu sehingga menimbulkan sesuatu yang indah adalah seperti hari ini. Ya. Warna-warnanya kita rangkai hijau, putih, kuning, ungu. Kalau kita itu mempunyai talenta, mempunyai keterampilan merangkai perbedaan-perbedaan itu di dalam satu kesatuan karangan bunga yang indah, itulah cuannya mau datang. Duitnya mau datang. Tapi kalau kita tidak bisa, maka semua yang indah itu sesungguhnya sampah. Demikian juga dengan makanan yang kita makan. Ya, macam-macam masakan di situ. Asal kita tumpuk-tumpuk masuk ke dalam perut, sebenarnya dalam perut itu adalah sampah. Keluarnya juga sampah. Yang dari mulut pun, bau mulut pun, bau sampah. Nah, itulah saudara sekalian bahwa keberagaman ini dijadikan suatu titik tolak oleh PBB bahwa bangsa-bangsa di dunia ini beragam. Kita lihat orang Tionghoa kelihatannya satu. Tapi kalau kita kenal baru, oh Tionghoa itu tidak satu. Ada Hokkien, ada Hakka, ada Konghu dan sebagainya. Hokkien pun ternyata, Hokkien Medan beda dengan Hokkien Pekanbaru itu. Beda dengan Bengkalis. Jawa pun demikian juga. Jawa Tengah, Banyumas, Cirebon, Jawa Timur, beda semua ngomongannya. Ada persamaannya tetapi juga ada perbedaannya. Dan kita menghadap bertoleransi terhadap yang berbeda ini. Bagaimana kita bisa memadukan yang beragam ini menjadi satu pola yang indah. Yang oleh karena itulah maka kita lihat bendera kebangsaan kita. Merah dan putih itu sesuatu yang sangat bertentangan sekali. Merah dan putih. Biarlah merah adalah merah, putih adalah putih. Kepandaian kita menjahit menjadi merah putih yang membanggakan bangsa Indonesia. Singapura pun pakai warna merah dan juga putih. Bendera Amerika pun ada merah, ada putihnya. Nah, merah boleh diartikan bermacam-macam. Ada yang mengartikan merah itu adalah berani. Putih itu adalah suci. Nah, kebetulan di sini umatnya warnanya bermacam-macam. Di wihara lain, enggak ada itu. Semua pakai baju putih datang ke wihara. Seperti di Bali pun kalau mau ke pura pakai baju putih biasa. Bisa indah juga bisa kita hargai yang berbeda. Nah, tergantung bagaimana kepandaian kita, keterampilan kita. Pertama kita harus mempunyai keyakinan, sadar bahwa keberagaman itu adalah indah. Dan kalau kita tata, maka akan menjadi kekuatan seperti yin yang positif dan negatif. Air mancur pun bisa menjadi power. Matahari, sinar matahari pun bisa menjadi power. Batu bara pun bisa menjadi power. Nah, semua bisa dilakukan asal kita bisa menyatukan dengan ilmu pengetahuannya dan keterampilannya. Itulah makna daripada toleransi itu, mentolerir yang berbeda itu menjadi sumber kekuatan. Itulah makna daripada hari toleransi yang nomor 1, kita harus memahami, menerima perbedaan. Jangan karena berbeda sukunya, cara makannya. Ibaratnya begini, toleransi itu ada 3 suku bangsa, ada kelompok orang, beda sukunya, 3-tiganya mau makan di rumah makan, di food court. Yang Tionghoa pesen makanan Tionghoa, yang Jawa pesen makanan Jawa, rujak petis yang pakai bau itu, sudah warnanya hitam, bau lagi itu. Tapi orang Jawa Timur kok suka itu. Nah, petis itu, orang lain, jijik saya hitam gitu. Orang Barat juga pakai pisau, pakai garpu,
Begitu di depan meja, mereka pesan makan masing-masing, menikmati masing-masing dengan cara masing-masing. Yang Tionghoa cara makannya pakai sopit, yang orang Jawa karena makan rujak, wah pakai tangan. Yang India juga gitu ya. Maka Pak Tina itu dari Medan itu, wah kalau sudah makan pakai tangan, piringnya tidak pakai piring tapi pakai daun pisang, ya. Caranya macam-macam. Semua menikmati dan kita menghargai. Yang Tionghoa melihat, duh orang Jawa itu makanannya hitam, pakai patis, baunya amis gitu. Ih gitu aja kok enak katanya. Bagi orang yang tidak mengerti ya itu tidak enak. Tapi kalau kita menghargai, oh saya menerima perbedaan itu dan saya menghargai. Dia menikmati apa yang dia makan. Tapi jangan memaksakan saya makan itu. Nah ini yang tidak toleran. Memaksakan orang lain apa yang diyakini baik, indah, enak, belum tentu. Jadi adanya toleransi itu adalah kita itu mau hidup bahagia itu harus toleran. Nanti Anda punya menantu, wah harus toleran lagi. Menantu itu kan orang lain yang ikut kita. Nah, kalau anak sudah puluhan tahun, 20 tahun ikut kita, menantu baru beberapa hari, wah sudah terjadinya gesekan-gesekan. Macam-macam yang enak, tidak enak, suka, tidak suka. Nah ini yang harus dipelajari di dalam Dharma, bagaimana kita itu hidup bertoleransi. Pertama adalah tadi, mau menerima apa adanya. Kedua adalah menghargai apa adanya. Baru yang ketiga adalah membantu dia menikmati apa yang dikatakan nikmat itu. Tanpa harus memaksakan kepada saya. Nah seringkali di dalam hubungan antar manusia itu, ya, sukanya dia, ini loh enak loh. Enak, apalagi dengan Bante. Bante, ini saya yang masak loh ya. Wah, itu ada kode, dalam dimakan loh ya. Nanti pulang nanti lihat, wah itu nggak dimakan lagi gitu. Ya, seringkali orang memaksakan apa yang dikatakan enak, baik itu kepada orang lain, di mana orang lain itu belum tentu. Inilah yang dimaksud dengan bertoleransi. Nah untuk menjadi itulah maka hendaknya kita di dalam hubungan antar manusia, setiap hari kita punya 2 mata, 2 telinga, 1 mulut, itu selalu berhadapan dengan manusia lain. Beda dengan makhluk lain. Binatang pun, tumbuh-tumbuhan pun ya macamnya banyak. Binatang anjing pun macamnya banyak. Anggrek pun, bunga mawar, rose juga macamnya banyak sekali. Belum kita melihat makhluk-makhluk yang tidak tampak, yang peta, yang asura, macam-macam bentuknya, seringkali wajahnya jelek. Karena apa? Nanti pernah lihat makhluk halus, enggak suka, pasti jelek gitu. Kalau dewa-dewi, wah pasti cantik gitu. Masih mukanya cemerlang, indah, penuh dengan senyum. Karena itulah maka kita pun demikian juga. Di dalam menghadapi banyak perbedaan makhluk-makhluk, bagaimana kita bisa bertoleransi. Kalau ingin hidup bahagia. Begitu kita tidak bisa bertoleransi, maka hidup kita menjadi hidup yang tidak bahagia. Tinggal milih. Bahwa hidup itu ada suatu pilihan. Ya kalau kita ingin hidup bahagia, ya kembali prinsip-prinsip toleransi ini yang harus diterima dan harus dikembangkan. Juga di dalam beragama demikian juga. Agama Buddha pun tidak satu. Kemarin pagi para mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa ya mengadakan diundang dalam pertemuan di Surabaya. Ada seorang biksu dari Korea namanya Sunin, Henin Sunin. Bukunya ada di Gramedia terkenal. Ayo kalian, saya bilang, ketemu sana. Kan belum pernah ketemu
biksu Korea itu seperti apa? Jubahnya beda, caranya berbeda. Kenallah. Dengan kita mengenal, kita menghormati. Dengan kita menghormati, ya kita bisa bersahabat. Nah, Sunin itu, ya, kemarin sore, dan nanti malam beliau ada di Jakarta di sini juga. Tapi saya tidak bisa hadir karena tempatnya cukup jauh, yaitu di Taman Ismail Marzuki di Jalan Cikini Raya. Itu hobi saya waktu belum jadi biku, suka keluyuran ke sana itu, ke Taman Ismail Marzuki Cultural Center of Jakarta itu. Yang beliau berceramah di sana mengenai Buddhism dengan tradisi Korea. Kita lihat agama Buddha pun tidak satu. Kita lihat aja benderanya, ada biru, ada kuning, ada merah, ada putih, ada orange, ada campuran lagi. Itu menandakan. Tetapi kita bisa mengenal satu dengan lain, tradisinya bagaimana, membaca parita-paritanya seperti apa, ya, dan sebagainya. Dan kita lihat, ya kita menghargai. Oh, memang itu berbeda. Kalau perlu tahu, di mana letaknya perbedaannya itu, kapan itu berbedanya, mengapa itu harus berbeda, ya itu demikian juga. Nah, jadi untuk mencari kebahagiaan itu kita harus mau menerima adanya penerimaan dulu, faktanya, yaitu adanya perbedaan. Dan perbedaan itu mengakibatkan kadangkala kita itu mengharapkan orang lain itu melakukan sesuatu yang kita harapkan. Nah, disebut sebagai ubakari itu adalah makhluk yang langka, orang yang langka. Yaitu orang-orang yang mau memberi tanpa ada persyaratan lebih dulu. Seringkali kalau kita memberi, selalu ada konsep. Saya memberi ini, semoga. Nah, semoga. Apa semoga itu artinya apa? Itu kayak orang dagang, kalau saya beli, saya mendapatkan barangnya. Kalau saya berdana, semoga saya sehat. Semoga anak saya lulus ujian. Semoga saya dapat jodoh. Ya, pernah. Di wihara itu ada seorang wanita datang kepada Bante, Bante tolong didoain, saya dapat jodoh. Saya bilang, gimana saya bisa doa untuk jodoh? Wong Bantenya sendiri dia sampai tua nggak punya jodoh, saya bilang. Bante pasti bisa kok. Gimana bisanya? Kalau saya bisa pasti saya doa supaya saya dapat jodoh. Kalau perlu nggak satu, bisa dua atau tiga sekalian gitu ya. Jadi orang berbuat kebajikan dana, acap kali itu disertai dengan harapan. Supaya orang itu paling tidak itu ingat kepada apa yang saya lakukan. Kedua, kalau bisa dia membalas. Membalas dalam arti apa? Yaitu, waduh terima kasih ya. Kalau Bante nggak nolong saya, siapa lagi yang nolong begitu? Dengan harapan, ibaratnya orang dagang. Dan itulah yang sering membuat kita itu bahagianya itu turun. Karena tidak selalu apa yang saya lakukan itu dapat balasan. Kita selalu mengharapkan orang lain melakukan sesuatu yang saya harapkan. Dan itu seringkali tidak terjadi. Dan itu membuat kita tuh apa? Sakit hati. Udahlah, percuma nolong orang. Paling-paling dia lupa. Apalagi ngutangin. Biasanya yang meminjam lebih galak daripada yang punya duit. Ditagih marah-marah gitu ya. Mestinya yang punya duit lah yang marah-marah karena nggak dibayar. Lihat aja berapa banyak. Kemarin lihat di televisi. Yang punya duit malah dibunuh itu. Karena dia sudah menagih berapa kali nggak dibayar-bayar.
Yang punya utang sampai bosen, capek, bunuh aja. Mati dia. Inilah dampak daripada dana yang dilakukan tanpa adanya panya, kebijaksanaan. Karena itu kalau kita memiliki kebijaksanaan, ya, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Jadi kalau ngutangin orang, kalau dia mau pinjam 100.000, paling tidak ya sudahlah kasih 50.000. Perkara dibayar silahkan, nggak dibayar nggak apa-apa. Paling-paling dia nggak berani datang lagi mau utang lagi. Udahlah, ikhlaskan gitu. Maka tidak ada penderitaan, biarkanlah gitu. Kalau dia memang datang lagi, yang lama ini belum dibayar lo ya. Ya sudahlah, saya kasih, minta 100 saya kasih 25 aja. Saya kasih, mau dibayar apa tidak ada masalah. Nah kalau itu kita lakukan tanpa syarat, maka kita itu memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Paling tidak penderitaannya sangat berkurang. Oleh karena tidak ada syarat yang kita gantungkan. Nah, untuk mencari orang yang berbudi macam ini sungguh tidak gampang. Kalau yang ini kok kekurangannya begini, yang ini kekurangannya. Selalu menunjuk itu pada akhirnya banyak kekurangannya. Yang membuat kita itu tidak dekat atau kita itu mulai menjauh persahabatan kita. Sedangkan kebahagiaan itu kalau kita itu mempunyai banyak sahabat. Bertambah kurang sahabat kita, maka kebahagiaan kita juga akan sangat berkurang. Oleh karena itulah maka diharapkan kita jangan mencari sahabat yang baik. Tapi juga jangan dekat dengan sahabat yang buruk. Tetapi yang utama, karena kita tidak dapat mengubah karakter orang lain, maka yang paling menentukan adalah saya harus merubah karakter saya sendiri. Itu karena apa? Kita punya kemampuan. Saya merubah karakter saya sendiri, cara berpikir, cara melihat, cara berucap, cara mendengar, itu saya tata. Sehingga emosional saya yang mengendalikan. Tetapi kalau emosi saya dikendalikan oleh orang lain, yang ada adalah perpisahan persahabatan. Ya, karena itulah maka mengelola emosi ini sangat penting. Menjadi seorang Ubakari itu, saya harus menjadi sahabat baik dari banyak orang. Saya harus menjadi sahabat yang baik dari banyak orang. Itu kendali saya. Karena saya yang menentukan diri saya sendiri, bukan orang lain. Apakah hari ini saya mau ke A, ke B, memberi pada C, ya sudah. Nah, ada suatu kebiasaan dari orang Batak yang masih asli. Mungkin dari Medan tahu orang-orang Batak ya. Kebetulan staf saya itu orang Batak. Namanya Pangabean. Suatu hari meninggal dunia. Saya kemudian bertandang ke rumahnya, jenazah masih di sana, banyak tamu-tamu di sana. Kemudian kebiasaan orang Batak selalu menangis dan teriak-teriak gitu ya. Nanti malamnya ada musiknya begitu. Kalau di Jawa orang mati kok dipakai musik begitu. Kalau musik ya gembira, orang mati nggak ada gembiranya. Tapi orang Manado, orang Batak, ya itu ada musiknya. Nah, saya datang ke sana, kemudian apa yang terjadi? Si ibu ini teriak-teriak di depan jenazahnya, kemudian memukul-mukul jenazahnya, memuji-muji kebaikan saya, karena saya atasannya. Aduh, coba Pak, ingat gak dulu waktu dulu kita kekurangan uang, anak kita sakit, kita datang ke bapak ini dan dia dibantu dengan Pak Wal. Itu adalah katanya yang berakar dalam tradisi lokal. Dia masih ingat kebaikan saya sebagai atasan.
Dia masih ingat apa yang saya lakukan untuk menolong dia, tanpa harus minta sesuatu dari dia. Tapi memang budaya Jawa itu nggak enak, gak gerah. Mau kebaikan gitu aja diungkapkan sampai semua orang dengar. Di Jawa itu nggak enak. Kalau berbuat baik ya tangan kanan, berbuat baik tangan kiri nggak boleh tahu. Nggak usah disiar-siarkan perbuatan baik kita. Risih orang Jawa bilang, gerah. Tapi di dalam adat mereka itu sangat penting sekali untuk menyatakan bahwa perbuatan baik itu tidak pernah, jangan pernah Anda lupakan. Dan kita juga pernah nggak kita melupakan bagaimana jasa matahari tiap pagi itu bersinar. Coba sekarang dengan gunung meletus kayak begitu, semua orang menderita. 10.000 orang ngungsi. Turis yang ada di Labuan Bajo juga tidak bisa pulang. Yang ada di Pulau Lombok tidak bisa pulang. Pernah enggak kita merasakan ucapan terima kasih kepada alam lingkungan kita yang sudah memberikan sinar matahari, yang sudah memberikan oksigen kepada kita. Kita berterima kasih kepada daun-daun di sekitar rumah kita. Kalau itu kita bisa lakukan, itulah tanda bahwa kita itu menjadi orang yang beradab, ya. Kita yang orang yang beradab, bisa menghargai perbuatan baik orang lain, itu adalah katanya. Tapi yang jauh penting adalah bagaimana kita membalas budi, baik itu kepada yang bersangkutan yang telah berbuat kebajikan, maupun kepada orang-orang lain. Kalau kita mau berbuat kebajikan kepada siapapun juga, dengan penuh dengan senyum, dengan ucapan terima kasih, dengan tulus, ikhlas, hormat, maka orang akan melihat secara kasat mata dan mendengarkan apa yang Anda lakukan. Hendaknya menerima persembahan saya, pemberian saya ini, ya semoga Anda selalu sehat, kuat, dan sebagainya. Maka kebaikan itu juga akan menular kepada orang-orang lain. Akan menular. Strumnya itu. Nah, cara itulah yang diperlukan di dalam kehidupan ini untuk melindungi dunia. Kita lihat di televisi itu sekarang bagaimana kekerasan itu muncul antara suami istri dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan kelompok politik yang lain, dengan kelompok agama yang lain itu. Yang ada cuman apa? Kemarahan dan kebencian. Dan ini akan menghancurkan dunia. Dan Anda lihat bagaimana negara-negara yang bertumpu dan berasal dari agama-agama besar di Timur Tengah hancur-hancuran. Pusat agama-agama besar di sana hancur-hancuran. Seakan-akan agama itu tidak memegang peranan. Sesungguhnya kalau orang itu mau beragama dengan memegang katanya kata widi, ya, maka yang ada adalah peace and happiness, kedamaian dan kebahagiaan, yang bisa dimulai dari rumah tangga kita masing-masing, nanti menyebar ke tempat kerja Anda juga. Di sana pun Anda harus mengembangkan katanya kata widi, karena kalau Anda bekerja, ya, mau masuk kantor, mulailah dengan seperti matahari. Muka saya harus bersinar. Kemudian apa? Tebarkan senyum Anda ke sekelilingnya. Ada tukang parkir, gimana Pak kabarnya? Mereka pun sudah senang disapa. Nanti ada waktu melangkah masuk, ada petugas kebersihan. Selamat pagi Pak, aduh pagi-pagi sudah membersihkan ya. Basa-basi yang tidak basi, basah juga tidak. Biasanya yang basah itu ada basinya, maka namanya basa-basi itu. Tidak ada basa-basi, harus tulus menyapa. Kemudian Anda masuk ke dalam ruangan, ketemu sahabat-sahabat. Hi guys, good morning, how are you? Fine. Gimana Anda? Buat ciptakan suasana yang bergembira, senang. Tapi kalau melihat ada disapa begitu, ada satu yang merengut begini,
ini target saya. Nggak usah marah. Itu target saya, Pak. Saya datangi dia, saya sapa dia, ada masalah apa dia, apa yang Anda bisa bantu. Ini yang disebut sebagai ubakari ini. Tanpa diminta, Anda lihat. Jadilah seperti Posat, Bodhisatwa. Kalau melihat orang yang lagi menderita begitu, ini target saya untuk saya tolong, untuk saya bantu. Nah, Kuan Im kalau bantu mukanya juga ya tetap cantik kan, nggak ada Kuan Im mukanya jelek gitu. Kita bantu, kita sapa dia. Oleh karena itulah maka diperlukan untuk menjadi ubakari itu kemampuan berkomunikasi dengan efektif. Harus ada pengetahuannya, harus ada keterampilan. Tapi yang penting adalah harus punya niat dulu, saya mau bantu siapapun juga yang nampaknya, yang sedengaran saya sedang mengalami kesulitan. Kalau semua orang tidak ada kesulitannya, semua happy-happy, jangan iri, jangan cemburu. Tapi Anda bersyukur, oh semua sudah happy, syukurlah. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan yang mereka sedang peroleh untuk waktu yang lebih lama. Itu adalah teknik-teknik menjadi ubakari. Kita selalu ingat siapa yang sedang mengalami kesulitan, keruwetan. Kalau yang tidak ada, tidak menjadi soal. Tinggal Anda sendiri yang bisa memberikan motivasi mereka untuk lebih berkarya. Kalau Anda bisa memberikan motivasi yang luas, maka Anda pun memiliki motivasi yang besar untuk hidup dan kehidupan ini. Dengan cara-cara demikianlah maka prinsip-prinsip di dalam Dharma ini dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk kebahagiaan lebih banyak orang. Kembali saya katakan, untuk kebahagiaan lebih banyak orang. Jadi Anda harus membuat setiap hari, siapa sasaran saya untuk agar lebih happy. Kalau Anda sendiri tidak mempunyai happy, maka Anda tidak akan bisa memberikan happiness itu kepada orang lain. Ini yang dikatakan sebagai kekayaan batin, kekayaan spiritual. Ini dampaknya adalah hormon-hormon kebahagiaan itu akan membesar dalam diri tubuh Anda, sehingga fisik Anda akan jauh lebih sehat. Penyakit-penyakit gak gampang datang. Ini gunanya meditasi metta bhavana itu. Memiliki kasih dan memiliki sayang. Saya menerima keluh kesah orang lain, saya menerima kesulitan orang lain, dan saya akan kasih dengan kasih. K-A-S-I, K-A-S-I-H. Berikan motivasi. Uang itu bukan menjadi masalah utama, hanya masalah mendasar saja. Tapi memberikan motivasi untuk dia bangkit kembali. Suksesnya orang-orang, seorang manusia, seorang pejabat dan sebagainya, bukan oleh karena suksesnya menjadi, suksesnya dia itu adalah sukses karena bisa bangkit dari keterpurukan. Anda memberi contoh siapa yang bisa bangkit dari keterpurukan sampai 4 kali itu? Prabowo. 4 kali mencalonkan jadi presiden, gagal terus. Dia tidak putus asa. Bahkan sampai tersingkir, terbuang, ditolong oleh Raja Yordania. Nah, kalau Anda membaca buku biografinya, tersingkir, terbuang, anaknya nggak boleh ketemu bapaknya karena disandra, tersandra. Sehingga anaknya waktu itu masih kecil tanya sama Pas Pampres, bagaimana saya bisa ketemu bapak saya? 4 kali dia jatuh,
Tetapi yang penting adalah bukan jatuhnya 4 kali, bisa bangkit 4 kali. Dan ujungnya juga akhirnya menjadi presiden. Dia pun juga demikian. Hampir 20 tahun dia dilarang masuk Amerika karena pelanggaran hak asasi manusia. Tapi sekarang saat ini beliau bisa masuk Amerika, disambut sebagai presiden. Ini adalah contoh-contoh sekeliling kita, bagaimana kita bisa bangkit setelah keterpurukan. Tapi kalau Anda sudah terpuruk tidak bangkit, ya Anda jadi bangkai. Tidak menjadi apa-apa, Anda menjadi bangkai, busuk, dan akhirnya semua menyingkiri, dan akhirnya apa? Membuang. Kita menjadi manusia yang tidak berharga. Harganya seorang manusia itu adalah kebangkitan. Bangsa kita juga mempunyai waktu itu, ya, kebangkitan nasional. Ya, pada bulan Mei itu sudah terpuruk 300 tahun dijajah, dipecah belah dan sebagainya, akhirnya bangkit menjadi sebuah bangsa yang disatukan. Inilah makna-makna di dalam Dharma itu. Dharma itu jangan yang sulit-sulit. Dharma itu yang ada itu bagaimana Anda bisa terapkan dalam hidup sehari-hari, sehingga apa? Anda memperoleh ketenangan, memperoleh ketentraman, memperoleh ketegaran dikala mengalami banyak kesulitan. Jangan dikira hidup saya nggak banyak kesulitan waktu dulu. Ya semua pada akhirnya ya sekarang happy-happy aja. Jadi biku mengalami kesulitan, ya relatif tidak terlalu besar seperti dahulu kala. Tetapi kebangkitan ini seperti agama Buddha pun pernah hilang 500 tahun dengan jatuhnya Majapahit. Tetapi pada saat ini kita lihat wihara dulu ini dulunya kuburan. Nah, mestinya adalah untuk mengubur segala sesuatu. Tapi pada akhirnya juga menjadi besar. Ruangan-ruangannya saya lihat kemarin juga nambah. Katanya waktu Hari Raya Agama Buddha juga sampai berapa? 1000 lebih ya. Nah, tamunya dan sebagainya. Itu adalah kebangkitan. Jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita putus asa terhadap kegagalan, kejatuhan. Kejatuhan adalah tempat kita belajar, mengevaluasi kekurangan-kekurangan kita, dan mulai menetapkan apa yang saya harus lakukan untuk bangkit kembali. Dan kebangkitan ini adalah mendasar sekali. Bagi semua agama juga demikian. Itulah mana bahwa Ubakari, Katanyo, Katawedi ini 3 karakter penting di dalam diri kita untuk kita besarkan, kita kembangkan agar apa? Bisa membahagiakan lebih banyak orang. Anda sudah membahagiakan lebih banyak orang, tapi sekarang dengan cara ini lebih banyak. Tiap hari kita harus menemukan siapa yang saya harus jadi sasaran untuk saya bahagiakan. Ya, dengan dana sekedarnya, kemudian ucapan, dengan perhatian, dengan senyum, ya, dengan sapaan. Banyak sekali cara-cara yang kita bisa lakukan untuk membahagiakan orang banyak. Itulah makna Dharma bagi kehidupan sehari sangat penting sekali daripada Anda ngapalin Dharma dengan bahasa Pali yang sulit-sulit. Pada akhirnya hanya hafalan saja. Tetapi kalau Sang Buddha mengatakan lebih bagus mengenal dan mengerti 1 kalimat dan diterapkan daripada menghafal 1000 kalimat, tapi pada akhirnya juga menguap. Semoga dengan Dhammadesana pada siang hari ini Anda selalu memperoleh ketentraman, keselamatan. Keselamatan itu nomor 1. Kita banyak belajar dari televisi kemarin. Kru TV One 5 orang masuk dalam mobil, kemudian mobilnya mengalami kerusakan. Biasa kan mobil mengalami kerusakan itu, badan yang bikinan Tuhan aja rusak kok, apalagi mobil. Kemudian dia parkir di bahu jalan, sudah betul kan, mobil rusak di tol. Belum sampai dia turun,
dia ditabrak oleh truk dari belakang. 3 mati, 2 mengalami luka-luka berat dan masuk rumah sakit. Ini adalah apa? Keselamatan itu tidak selamat bisa datang sewaktu-waktu. Gak bisa direncanakan. Karena kontrak kita untuk sehat, untuk selamat, itu tertentu. Yang kita tidak tahu. Karena itulah perbuatan baik, perbuatan bajik menjadi seorang pubakari ini sangat penting sekali. Siapa tahu kematian itu datang mendadak. Maka kita tidak pernah kecewa, oh simpanan saya sudah banyak untuk bekal kehidupan yang akan datang. 3 meninggal dunia, ditabrak. Lihat aja di Cipularang ya, di kilometer 92. Mobil bertumpuk-tumpuk satu dengan lain dan tabrak itu. Itu terjadi bisa. Karena itu kalau kita mengenal Dharma dan mau menerima Dharma apa adanya, maka kita apa? Saya harus selalu berbuat kebaikan, kebajikan. Siapa tahu kematian akan datang, maka saya tidak ada ragu-ragu lagi menyambutnya. Karena kepastian, mati itu adalah kepastian. Rezeki itu tidak pasti. Rezeki tidak pasti, kematian itu adalah pasti. Karena itu tidak perlu ditakutkan, tetapi kita perlu diantisipasi dengan kebaikan dan kebajikan. Karena kebaikan-kebajikan itu yang bisa menyelamatkan. Kita lihat bagaimana Badai Sada juga bisa selamat, ya, bisa selamat. Siapa yang selamat, siapa tidak selamat, yaitu rahasia alam. Kontrak kita, hukum karma macam-macam. Karena itu tidak perlu adanya kita itu khawatirkan selama kita yakin bahwa setiap hari saya harus berbuat baik, bajik, tanpa mengharapkan balasan dari orang lain. Tidak perlu disiar-siarkan ceritanya. Hanya hikmahnya yang kita cari bahwa kematian adalah suatu pasti, kebaikan, kebajikan adalah suatu keharusan, dan menjadi pubakari sehingga katanya kata wedi pun bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai harta yang paling kuat untuk melindungi diri kita dari ketidakselamatan. Semoga Sang Tiratana selalu memberikan kekuatan, berkah, dan perlindungan kepada kita sekalian. Sapi Sada Bhawantu Sukitata. Semoga semuanya berbahagia.